Selamat siang. Ya, halo, selamat Nama siang. aku Kety dari SMA Pencacas. Ingin bertanya sesuatu, boleh berkenalan nama kakak siapa? Ya, boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya sebagai administrasi di salah satu perusahaan. Sekarang aku mau bertanya kita tentang surat dinas. Kira-kira menurut kakak apa sih pengertian surat dinas itu? Untuk pengertian surat dinas sendiri ya, kalau untuk surat dinas itu adalah salah satu bagian dari surat resmi yang dibuat oleh salah satu instansi atau lembaga, gitu kan. Dan itu kalau misalkan untuk yang lembaga pemerintahnya yang ditunjukkan kepada pihak lain dalam satu lingkungan organisasi atau luar lingkungan, gitu kan. Misalkan kayak perusahaan atau misalkan kayak dari sekolah nih, dari dinas misalkan kemana, gitu kan. Itu juga termasuk ya salah satu diantaranya. Tapi itu ditujukan kepada seorang bagian instansi atau di lingkungan kerjanya. Oh ya, terima kasih Kak untuk informasinya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman Ya, sama-sama. Ya Nurut, saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa manfaat dari surat dinas? Ya, jadi kalau misalkan untuk manfaat surat dinas ya, di situ kan termasuk juga beberapa fungsinya ya. Jadi kalau misalkan untuk surat dinas itu bisa sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat tugas, surat pemberian izin atau pengambil keputusan. Misalkan kayak di sekolah kan juga ada kan melalui surat dinas gitu kan, dari sekolah ke dinas atau kemana gitu kan. Dan dari suatu lembaga misalkan perusahaan juga ada gitu kan. Misalkan yang terkait kepada surat instruksi atau surat pembagian tugasnya misalkan, nah itu juga ada gitu. Jadi untuk manfaat surat dinas ini sangat banyak sekali gitu, dan salah satu diantaranya yang tadi. Baiknya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sama-sama. Kan nama saya kemarin saya ada pertanyaan. Saya kan di surat dinas ada informasi. Saya ada informasi apa saja yang ada dalam surat dinas. Oh iya, jadi kalau misalkan untuk dalam surat dinas, untuk di dalamnya tentu aja ya, pasti kalau misalkan itu ada salah satu diantaranya ya, yang jelas ada alamat, ditujukannya nanti kepada siapa, terus kan ada salam pembuka, ada isi surat, terus kan ada salam penutup, terus nanti ada nama pengirim sama tembusan. Nah, selain itu juga ada kepala surat yang merupakan bagian yang paling atas di dalam surat dinas. Karena kan itu nanti termasuk ke dalam surat terdapat nama instansi, alamat, logo, dan inisial. Misalkan dari sekolah nih mau ditujukan kepada siapa, berarti kan di atasnya itu harus ada kop suratnya ya. Berarti kan dari legalitas perusahaan atau instansi tersebut misalkan. Dan terus yang jelas di situ juga pasti ada tanggal surat yang memuat tempat di mana surat itu dibuat. Terus nanti ada nomor suratnya juga. Dan itu beberapa yang harus ada di dalam surat dinas gitu. Jadi kita itu harus jelas gitu, dicantumkan bahwa surat ini ditujukan kepada siapa, untuk siapa gitu kan. Jadi salah satunya harus ada bagian-bagian yang tadi. Saya bisa Rivaldo. Saya akan menanyakan pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Jadi surat dinas itu kalau udah selesai dia akan disampaikan kepada siapa? Ya, jadi kalau misalkan untuk surat dinas, kalau misalkan kita sudah selesai membuatnya, itu akan diterima oleh instansi atau lembaga yang terkait. Misalkan untuk surat dinas dari sekolah untuk ke atas dinas pendidikan misalkan. Nanti kan di situ di dalamnya tadi sudah ada di bagian-bagiannya ya, sudah ditujukannya kepada siapa gitu kan, untuk instansinya mana, dan itu nanti di kop suratnya ada gitu kan, tertera gitu. Jadi nanti kan ditujukannya kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan gitu.